Teman-teman pendidik di seluruh negeri, ternyata sudah keluar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Namanya sekarang sistem penerimaan murid baru. Dulu namanya penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan murid baru konon disingkat dengan SPMB. Kira-kira ini berlaku sampai di mana saja? Langsung kita lihat kepada halaman 4. Di halaman 4 disebutkan begini, bahwasanya satuan pendidikan formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ada 5 di situ, ada 5. Itu yang melaksanakan SPMB. Lalu yang kemudian apa saja jalurnya? Jalurnya adalah ada 4 jalur. Jalur domisili yang dulunya adalah jalur zonasi, jalur afirmasi ini adalah jalur untuk penerima bantuan barangkali orang miskin dan sebagainya. Jalur prestasi ini adalah orang pintar, dan jalur mutasi masih tetap sama. Tetapi nanti barangkali persentasenya yang berubah. Memang itu yang berubah. Sekarang kita lihat kepada halaman 7. Kita fokus dulu membahas tentang jalur domisili yang adalah jalur zonasi. Pasal 17. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Jadi harus 1 tahun, harus kartu keluarga yang paling utama. Itu syarat pertama. Syarat kedua, nama orang tua wali yang tercantum harus sama dengan nama orang tua wali yang tercantum pada rapor ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi tidak boleh berbeda. Selanjutnya nomor 3. Dalam hal nama orang tua wali calon murid sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, terdapat perbedaan. Kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang tua wali atau calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal di atas, yaitu bercerai dan kematian, harus ada bukti-bukti yang mengikuti. Selanjutnya nomor 5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Artinya jika tidak ada ternyata kartu keluarganya, bisa diganti dengan domisili. Tapi bagaimana supaya bisa mengganti domisili? Itu harus adalah jika ada bencana alam atau bencana sosial. Lalu yang ketujuh, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Selanjutnya nomor 8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan, dan yang kedua, jenis bencana yang dialami. Artinya sebenarnya syarat pertama adalah kartu keluarga. Itu yang pertama. Syarat pertama kartu keluarga dan harus 1 tahun. Jika kemudian tidak ada kartu keluarga, maka adalah surat domisili, dan itu pun harus 1 tahun. Dan surat domisili itu hanya akan diterbitkan ketika ada bencana sosial, bencana alam. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan jalur zonasi. Barangkali perbedaannya nanti adalah di persentase. Kalau soal persentase maka kita masuk ke halaman 14. Halaman 14. Pemerintah daerah menetapkan persentase jalur penerima murid baru untuk jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk domisili
paling sedikit 70% itu adalah untuk SD. Ini masuk akal karena memang setiap desa saat ini sudah mempunyai sekolah dasar. Yang B, paling sedikit 40% dari daya tampung pendidikan untuk SMP. 40%. Yang untuk SMA, yang ini yang sering kendala karena setiap kecamatan belum tentu ada SMA-nya. Ataupun kalau ada hanya masing-masing satu per kecamatan. Maka dibikin di sini paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMA. Artinya setiap sekolah berhak membuat bahwasannya daya tampung untuk jalur zonasi adalah 30%. Sisanya bisa menggunakan jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi. Jadi apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Ada kemungkinan untuk meluaskan bagi orang-orang yang berprestasi dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sebuah sinyal yang baik, sinyal yang positif dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Penerimaan siswa baru tahun ini terutama khusus untuk SMA, karena sudah mengadopsi sekaligus di sini adalah prestasi, domisili yang itu adalah zonasi, juga afirmasi. Zonasi tidak lagi mutlak seperti selama ini siapa dekat maka dia menang. Ini sekarang sudah 30%. Jadi ini akan sangat membantu bagi siswa-siswa SMA secara khusus. Khusus untuk SD memang zonasi 70%. Dan itu adalah suatu kemutlakan karena setiap desa saat ini sudah punya SD. Dan sudah harus merata. Begitu teman-teman. Itu informasi terbaru tentang seleksi penerimaan sistem penerimaan murid baru. Ada perbedaan? Ada. Dan sepertinya ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena domisili pun harus 1 tahun sebelum. Dan syarat pertama adalah bukan kartu domisili itu, bukan syarat domisili itu, tetapi adalah kartu keluarga yang sudah terbitkan 1 tahun belakangan ini. Selamat jaya untuk pendidikan Indonesia.